Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Yang di atas neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar lagi bengis, yang mereka tidak pernah membantah perintah Allah dan selalu melakukan apa yang disuruhkan kepada mereka. Nah, itu arti sederhananya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa Allah memerintahkan kita menjaga keluarga, Bapak Ibu? Kenapa Allah tidak cukup memerintahkan jaga dirimu? Qu anfusakum nar. Jaga dirimu masing-masing. Kan bisa saja Allah berkata begitu, Bapak Ibu. Jagalah dirimu dari neraka. Tapi Allah tidak cukup mengatakan jagalah dirimu, tapi ditambah dengan wa ahlikum, dan keluargamu. Jaga anakmu, jaga istrimu, jaga suamimu, jaga ayahmu, jaga ibumu, jaga saudaramu dari api neraka. Kenapa kita harus menjaga mereka, Bapak Ibu? Kenapa kita tidak diperintahkan menjaga diri masing-masing? Begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca surat Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Andai na'udzubillah ya, andai ada anak Bapak Ibu satu saja masuk neraka, semuanya kumpul di sorga. Satu yang masuk neraka, maka kata Allah yang satu itu akan selalu berteriak memanggil kita. Apa yang mereka teriaki? Pak, agi ambo minum, Pak, minta ambo makan. Anak Bapak Ibu kalau masuk neraka satu, itu setiap hari telinga kita ini akan diganggunya. Dia akan berteriak dari api neraka itu, Pak, minta ambo minum, minta ambo makan setiap hari. Apa jawaban Bapak Ibu yang di sorga? Innallaha harramahuma alal kafirin. Allah tidak membolehkannya anak. Itu jawabannya. Ibu punya semua fasilitas lengkap, apa saja ada. Anak berteriak setiap saat dari api neraka, dan kita tidak bisa membantunya. Kira-kira Bapak Ibu kalau begitu masih bahagia tidak di sorga itu? Masuk sorga tidak apa-apa. Fasilitas tidak akan dikurangi, cuma telinga kita diganggu terus. Dan teriakan mereka kita dengar setiap saat. Itu alasannya kenapa kita diperintahkan jaga dirimu dan keluargamu. Itu maka Bapak Ibu kalau kita beribadah tu jangan moncong-moncong, surang dibuat apa tu, dibuat istri bagai kau pergi ke masjid surang-surang saja jalannya. Ya jagoan lah itu. Itu supaya sama-sama surga tu besok jangan maki-maki neraka tu apa ya mendengarnya Bapak Ibu. Itu alasannya kenapa jaga keluargamu. Karena keluargamu tu akan berteriak-teriak nanti memanggilmu. Begitu kata Allah di Al-A'raf ayat 50 itu. Ya, kalau ada satu saja dari keluarga kita yang tidak bersama kita ke surga. Karena begini Bapak Ibu, semua orang-orang yang bersama kita di dunia ini akan bersama kita juga nanti di surga di akhirat. Makanya di surah Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Manusia yang paling bahagia kelak di akhirat kata Allah kalau dia masuk surga bersama istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya kumpul di satu tempat. Itulah manusia yang paling bahagia. Maka istri bapak yang ini juga istri nanti di surga. Bidadari itu ada guna besok tu. Kalau ibu di surga besok bidadari tidak sudah kuku ibu rancak ada. Jadi ibu fikirlah, ibu masuk surga nak bantu lah, kau bantu surga kau surga bidadari tu tak ada bandiang ibu lah. Jadi ibu tu ada yang protes, Pak Ustaz, besok apa-apa dapat bidadari surga tu kami kerja dia situ lah ya. Yang camil ibu. Ibu ratu bidadari di situ. Nah, yang paling bahagia kalau dia masuk surga dengan istrinya itu, atau dengan suaminya, atau dengan anak cucunya, bapak ibunya, kumpul lagi itu. Jadi istri kita yang ini juga istri kita di akhirat.
suami ibu yang di sini, ini juga suami ibu nanti di sorga itu. Jangan ibu panalo fikir dia suruh syukur dan cari lain-lain batu panjang perang ini dia kau ya. Nah, jangan ibu. Ya. Itu alasannya jaga dirimu dan keluargamu. Dan dia akan mengganggu kita nanti itu. Lalu bagaimana neraka itu? Kata Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa manusia dan batu bahan bakarnya ibu? Kenapa tidak kayu misalnya atau basi misalnya? Karena Bapak Ibu, manusia dan batu itu adalah dua hal yang tidak hangus dibakar. Manusia tidak habis dipanggang, batu pun tidak habis dipanggang. Cobalah panggang batu itu Ibu, tidak akan berkurang kayaknya. Manusia nanti di akhirat dibakar juga tidak akan berkurang. Bapak Ibu kalau lihat surat An-Nisa 56, ya, An-Nisa 56 nanti coba dibaca. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Begitu kulit mereka hangus, datang kulit baru. Belum dagingnya hangus, belum tulangnya hangus, kulit saja hangus, datang kulit baru. Kulit hangus, datang kulit baru. Supaya apa? Supaya rasa sakit tidak berkurang. Ini merasakan sakit kulit Ibu. Bapak Ibu kalau luka dalam tidak sakit itu. Tapi kalau tergesek ke aspal, tak kelupe kulit itu. Padi tak tanggung padi itu Pak. Karena yang merasakan pedih kulit itu kenapa di akhirat di dalam neraka itu penduduk neraka begitu kulitnya hangus diganti kulit yang baru. Itu artinya manusia nanti dibakar api neraka itu tidak akan hangus jadi abu. Jangan perlu bayangkan manusia masuk neraka nanti hangus jadi bara atau jadi abu, enggak. Kulit saja hangus datang kulit baru, diperbaharui kulit itu tadi. Itu kenapa bahan bakar neraka itu manusia. Karena manusia tidak akan habis dipanggang seperti halnya batu. Itu artinya kalau bahan bakar neraka itu sesuatu yang tidak habis, yang tidak berkurang, maka nyala neraka juga tidak akan berkurang. Kalau nyalanya tidak berkurang, panasnya tidak berkurang. Jangan Bapak Ibu bayangkan api neraka itu makin lama makin surut. Panasnya makin lama makin berkurang. Tidak, api neraka itu makin lama makin panas karena bahan bakarnya stabil, batu dan manusia. Jadi jangan Bapak Ibu mengira nanti masuk neraka itu ada preman di kampung beliau kalau bercerita neraka itu ya apa katanya masuk neraka itu angeknya yang biasa loh. Nah, samui mandi yange pertama masuk tak kaju ya kalau tiba dalam tu lama mandi ko mandi lo keluar banyak. Cuba lah usuk ko situ Pak Ibu. Ya. Neraka tu makin hari makin panas, tidak akan berkurang lah. Dingin apa ni Pak Ibu, panih tu. Karena nyalanya tidak pernah surut. Karena bahan bakarnya sesuatu yang tidak pernah habis. Dan neraka tu karena bahan bakarnya konstan, nyalanya konstan, panasnya tidak pernah berkurang. Dan Allah menceritakan Bapak Ibu seperti apa neraka tu. Coba lihat nanti di surat Al-Mursalat ayat 32. Apa kata Allah? Innaha tarmi bisyararin kal kasri. Neraka jahanam itu melontarkan bunga-bunga api. Jadi neraka itu meledak-ledak. Namanya lahab. Naran zata lahab. Api yang meledak-ledak. Lahab itu meledak-ledak. Ledakan api neraka itu menghasilkan bunga-bunga api. Yang satu bunga api itu kata Allah kal kasr, sagadang istana. Itu bunganya Pak, yang tabang-tabang itu itu kata Allah kal kasr. Innaha tarmi bisyararin kal kasr, sagadang istana. Dan kata Nabi yang paling dingin dari api neraka itu bunganya itu. Itu yang paling dingin. Dan kata Nabi bunga api neraka yang dingin itu, yang paling dingin dari bunga api jahanam itu, maka narukum juz'un min sab'ina nari jahannam, 70 kali lebih panas dari api dunia. Api dunia aku yang paling panas itu derajatnya sekitar 500 derajat Celcius. Itu yang bisa menembus baja itu, yang warnanya putih itu 500 derajat Celcius. Bunga api jahanam itu panas yang paling dingin itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Bayangkan kalau dasarnya Pak, tidak akan kuat kita memikul api jahanam itu Pak Ibu. Tidak akan kuat. Makanya dalam hadis sahih, kalau ada manusia yang paling bahagia di dunia ini,
70 tahun dia hidup, tidak pernah air mata mengalir satu tetes pun. Saking bahagia hidupnya. Dari kecil sampai mati jadi raja. Semua kehendak, keinginan langsung dapat. Tidak ada satu pun yang tidak dapat. Lalu dihembuskan kepadanya api neraka. Dihembuskan, bukan dibakar, dihembuskan anginnya. Ditanya kepada orang yang ya fulan hal marra bika khairun qattun, pernahkah engkau merasakan bahagia? Apa jawaban dia? Wallah ma marra bi khairun qattun, demi Allah saya tidak pernah merasa bahagia. Bayangkan Pak Ibu, 70 tahun dia senang hanya karena tiupan angin jahanam, melupakan bahagia yang 70 tahun itu. Apalagi masuknya Pak. Kenapa? Bunga api yang paling dingin itu saja kata Nabi 70 kali lebih panas dari api dunia. Lalu dan api jahanam itu Pak Ibu, kalau Pak Ibu baca nanti di surah Az-Zumar ayat 15 sampai 16, lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulalun min. Api neraka itu manusia di dalamnya, di atasnya ditutup dengan api, di bawahnya ditutup dengan api. Bapak Ibu, dalam api itu ditutup di atas dengan api, di bawah pun ditutup dengan api. Kamu pernah lihat kue singgang? Kue singgang itu kan di atas api, di bawah api. Tapi di tengah-tengah kan ada api loh Pak. Kok api tengah-tengah tak jadi kue, kok jadi abu kok. Kok api di tengah tuh, di atas api, di bawah api. Bagaimana membahasakannya kira-kira tuh Pak Ibu? Tidak bisa dibayangkan panasnya Pak Ibu. Itulah kenapa kita suruh jaga keluargamu. Karena tidak akan kuat kamu nanti menghadapinya. Lalu kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya dijaga oleh para malaikat yang kasar lagi bengis. Neraka itu Pak Ibu dijaga oleh para malaikat bukan di depan, di atas. Alaiha itu artinya neraka itu seperti sumur yang dalam. Manusia di dalam sumur api itu, lalu malaikat menjaga di atasnya. Itu kenapa Nabi dalam hadis sahih menjelaskan, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila qa'riha ba'da sab'ina kharifa. Bila dijatuhkan batu besar dari atas jahanam itu, dijatuhkan batu besar, 70 tahun batu itu dijatuh baru sampai di bawah. Dijatuhkan batu besar dari atas, jatuh 70 tahun baru sampai di bawah. Kira-kira Bapak Ibu kalau memanjik kata berapa tahun waktu itu? Tentu memanjik dah sekancang jatuh loh Pak. Karena ada manusia kelak akan memanjat neraka itu. Bukan begitu dalam surah As-Sajdah kan, yang biasa dibaca di subuh Jumat itu, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka memanjat jahanam, andai terpanjat disipak tiba di bawah balik. Kerana malaikat di atas menjaga mencogok sekepala tampak dia tu. Dan kalau memanjat neraka tu tak satu-satu Pak Ibu. Karena kata Allah di surah Al-Insan, ya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Penduduk neraka itu diikat satu dengan yang lain dengan rantai dan belenggu. Leher mereka dibelenggu, diikat satu sama lain. Kaki mereka dibelenggu, diikat satu sama lain. Dia kok manjik Pak Ibu, bawa kawan sedonya. Ya, tidak mudah urusan neraka itu Pak Ibu, tidak mudah. Begitu kenapa malaikat itu menjaga di atasnya. Dan malaikat yang menjaga itu ghilazun syidad, kasar lagi bengis, cik lampang, cik sipak, cik arik, cik tinju. Dah ada lah malaikat Zabaniyah tu kesenyum-senyum lah Pak Ibu. Malaikat Zabaniyah sejak diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat, sampai kapanpun tak pernah senyum sekalipun. Kata Nabi, malaikat Zabaniyah tu seburuk-buruk makhluk Allah. Tak ada ciptaan Allah yang lebih buruk daripada malaikat Zabaniyah. Andai penduduk neraka ini tak jadi masuk neraka, cukup melihat bentuk malaikat tu jadi azab. Padahal keburuknya Pak dah. Ya kalau penjaga neraka gagah nak jadi seram neraka loh Pak Ibu. Ya. Ini makok seram penjaga neraka ko neraka ko makok jadi azab kerana penjaga tu sudah seram. Bapak Ibu kalau masuk penjara ada disuruh sambut tadi gelombang. Selamat datang di penjara ada Pak Ibu. Dah ada nyari sipak Bapak Ibu, berang-berangnya baga-baga. Sebabnya tu penjara nama itu. Tapi kalau ke hotel beda.
hotel dibungkuk pintu dia, selamat pagi Pak, selamat sore Pak, ada yang bisa kami bantu? Ya silakan. Tanggung rancak lah, gagah ya Pak Ibu. Hotel kan namanya mah, tampik sanang. Neraka tu malaikatnya ghilazun syirat, dan malaikat tu Masya Allah. Bapak Ibu, malaikat tu apa kata Allah di surah Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun. Manusia kalau masuk neraka nanti kata Allah, tak satu-satu dimasukkan Pak. Diganggam sekelompok gadang, faujun. Yang kata Nabi seganggam malaikat tu 4,000 paling tidak. Tu dilempar ke bawah. Dilempar Bapak Ibu, tak dimasukkan, dilempar ulqiya. Campaan ke bawah. Dan nanti kelak Bapak Ibu ketika kita masuk, nauzubillah, ketika masuk neraka itu, penduduk neraka itu kata Allah badannya dibesarkan sebesar-besarnya hingga dirsuhu mislal Uhud, sampai satu giginya segadang bukit Uhud. Jadi kok masuk neraka Bapak Ibu dah merdeka loh. Ciek gigi segadang bukit Uhud, segadang ada lingo kira-kira Bapak Ibu, segadang kepala ekor tu. Ada lo orang bergara-gara aja azab neraka. Biarlah apa masuk neraka dah bah tu. Bah tu neraka tu banyak artis. Masuk surga enggak kayak merdeka saja ngasih itu surga je. Artis yang rancak tu kalau masuk neraka giginya ciek segadang Uhud, segadang bukit Uhud. Dah ada rancaknya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang masuk neraka badannya dibesarkan oleh Allah? Pertama supaya gampang mengazab. Orang kalau badan gadang Bapak Ibu, pici yang saya matu tu ampuk leh. Karena ini. Tapi kalau keteknya membuang-buang Bapak Ibu. Tidak lincahnya. Yang kedua, kalau badan gadang ku azab rata. Kalau badan gadang ku kalau diazab rata azabnya. Tu makanya badan orang digadangkan segadang-gadangnya. Dia tidak bisa mengamal-amal Bapak Ibu. Menimo lapak sipak dan pijak saya tu hari Bapak Ibu. Dia panas api leh. Maka jaga dirimu dan keluargamu kata Allah. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita? Mari kita lihat hadisnya. 1. Hadis Muslim. Kata Nabi, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman la tafutuhu takbiratul ula kutiba la kataballahu lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari, tidak pernah lewat satu rakaat pun, selalu dapat rakaat pertama selama 40 hari, maka Allah menjamin dia bebas dari dua hal. Dituliskan untuknya dua kebebasan kata Nabi. 1, bebas dari api neraka. 2, bebas dari kemunafikan. Kalau Bapak Ibu ingin menyelamatkan keluarga kita dan keluarga kita, 1, jagalah salat berjamaah ini. Cubalah Bapak Ibu agak sekali menjelang mati ke, sembahyang sampai puluh hari non-stop dan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat satu rakaat pun. Selama 40 hari selalu dapat rakaat pertama. Yakinlah Bapak Ibu itu tunggu meninggal mati sila itu. Tapi Bapak Ibu jangan lampai puluh hari tu untuk saya dari sembahyang Mas Haji, ndak itu rumah saya nombor tu ambolah selamat ambo lampai puluh hari ndak. Ini Bapak Ibu cara selamat yang paling mudah. Hadis sahih Muslim itu. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga, bawa anak-anak, bawa istri, bawa suami berjamaah kita 40 hari. Mau tempat di mana saja itu tidak penting. Mau di musala, mau di masjid, ya kalau di rumah enggak, di rumah tu apa-apa ke Mas Haji. Bawa ke Mas Haji ke. 40 hari Ibu ya. Ibu-ibu yang tidak menstruasi lagi bisa. Yang menstruasi belum, tidak bisa. Tapi ibu-ibu yang menstruasi ibadah ibu tidak usah 40 hari. Nah, selama itu patuh saya kapak. Asal patuh kapak ada banyak cerita, ada banyak menjawab Allah surga langsung tu. Ya, tapi sembahyang sampai puluh hari tak berhenti-berhenti dah. Tapi menjawab panjang saya nak ke surga je Bu lah. Nah. Ini masuk surga kalau tak menjawab Ibu, Yaman saya Ibu nya, tak masalah banyak lah. Ya, jadi siapa yang salat berjamaah 40 hari Ibu ya. Hadis kedua kata Nabi, la yalijan nar man hafaza ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Allah neraka tidak akan menjilat seseorang yang menjaga salat subuh berjamaah. Ini Bapak Ibu ya, ada orang salat subuh berjamaah kata Nabi, maka tidak akan dijilat api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak cucu-cucu ala SMP tu buatlah kamar saji le ibu. Ajarnya kamar saji le. Kau dah nampak dah bongah mah. Agak-agak lapuk saya. Tak ada nan. Abu tak yakin isi komplek kau ikut sudah kau ibu. Tak yakin boleh. Ha?
Apa salahnya anak bapak ibu yang sudah SMA tu dibawa ke masjid pagi ko? Tak kan matinya loh. Kau mati esok pun tanggung jawab esok. Kau ada yang mati anak bapak ibu dijaga sekali motor pun tanggung jawab. Esok mau ke penjara esok. Di pesantren bapak ibu jam 3 kau lah jago bapak ibu. Mandi, baca Quran, tahajud, ya. Belajar salat subuh. Tak ada mati bapak ibu. Tapi jam 9 kau lalu lah. Jam 10 kau nak lalu tu musrif kau berjalan kan kembali dia kau. Ang lalu lah. Lalu apa itu? Kalau lalu capek, jago bisa capek. Tapi kalau main HP saya sampai jam 2 balik, ibu pada saya nak jago subuh loh, yakinlah kamu. Nah, bapak ibu, kok mati mendadak saya, bapak ibu sadar ke ni tu masjid langsung. Ya tak? Ya, untung lah cik-cik dah biar malaikatnya lah ibu ni masjid ke bapak ibu. Ya tak? Nah caranya bapak ibu kau ingin kau menjaga anak subuh kau perlu dijapilihara elok-elok. Bapak apa-apa buatlah ibu ke masjid. Ibu buatlah pak ke masjid. Buat anak jaga ni si rumah tu lah. Baik ke masjid sadar ni. Ambo yakin bapak ibu dak muik masjid kau. Kau sadar model tu. Tapi kalau ndak besok apa maki-maki anak suruh di neraka besok apa dengar salah. Karena kata Nabi neraka tidak akan menjilat orang yang menjaga salat subuhnya berjamaah. Itu kenapa kata Nabi bainana wa bainal munafikin syuhudul atamah. Perbedaan orang munafik dan orang beriman itu subuh berjamaah. Nabi lu kalau ingin lihat siapa orang munafik, siapa orang beriman, tengok saja subuh. Yang datang subuh mukmin, yang tak datang subuh munafik. Tapi bapak ibu jangan kau salah paham lah. Kau tiba di rumah, aku sagang kau orang munafik sesedar kau. Batu subuh. Karena begitu, karena kata Nabi asqalus salati alal munafikin as-subuh. Salat yang paling berat atas orang munafik subuh berjamaah. Kenapa orang munafik itu ciri-cirinya yuraunan nas? Mereka kalau beribadah salat show, harus tampak dia orang. Subuh sana kan menjadinya orang lalu baru tu. Di kalam baru tu makuk subuh kau barik bagi orang munafik. Hanya orang beriman yang bisa salat subuh. Itu kenapa diharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Karena yang datang subuh berjamaah itu hanyalah orang mukmin sejati, yang jauh dari sifat ria, yang tidak ada show pencitraannya. Maka kenapa neraka tak berani menjilatnya tu? Maka yang paling gampang menjaga diri dan keluarga dari neraka tu subuh kau jago subuh kau berjamaah tadi. Nah, cuma kini kau susahnya anak-anak awak pacik ape sampai jam 1. Kalau sampai jam 1 pacik ape tu tak bisa jago jam 1:30 lah, yakinlah kamu apa ibu? Tak bisa bagaimana? Kini caranya ibu-ibu buat aturan di rumah tu. Jam 10 semua harus tidur. Nanti bangun jam 4:30 semua atau jam 4. Bisa bapak ibu. Buat aturan di rumah tu jam 10 lalu lah ambil api sado matiin sadonya lah. Kau nak ya mak-maknya ya pak-paknya main api lah sampai jam 2 tu baru cara menagan anak. Ya. Jadi cara paling gampang menjaga diri dan keluarga dari neraka tu ini saat inilah. Itu maka subuh ini disebut mubarak. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkati semua umatku yang bangun di waktu subuh. Itu Nabi berdoa, Pak Ibu. Ya Allah berkati umatku yang bangun di waktu subuh. Berarti yang tak bangun di waktu subuh, Allah telah mencabut keberkahan hidupnya. Nah, keberkahan itu salah satunya itulah Allah tutup semua pintu neraka. Dan ada hadis sahih terakhir saya sebutkan begini. Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fil yam illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Kata Nabi tidak ada seorang hamba pun yang berdoa kepada Allah 7 kali untuk dilindungi dari api neraka. Dia berdoa setiap hari 7 kali kata Nabi berlindung dari api neraka. Kecuali neraka akan berteriak kepada Allah, ya Tuhan, sesungguhnya hamba engkau si fulan disebut nama kita oleh api neraka, dia berlindung dari aku, tutup semua pintuku. Bapak Ibu kalau berdoa minta kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari api neraka 7 kali sehari, neraka yang meminta kepada Allah agar pintunya ditutup. Karena dia memanggil nama kita pula. Makanya kata Aisyah, Nabi tidak pernah kurang dalam sehari itu membaca 7 kali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu kalimat yang paling penting Pak Ibu.
Tak cukup hasanah fil akhirah saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Ustaz, kalau lah hasanah fil akhirah kan masuk surga betul. Tapi semua penduduk surga belum tentu masuk surga otomatis. Ada penduduk surga tu yang mampir ke neraka baru. Ada penduduk surga tu nanti mantan jahanam. Namanya jahannamiyun telah tak dikanyangnya kok. Ada tato nanti tu, mantan napi jahanam. Ini masuk surga juga. Nah, kita berdoa kepada Allah, jangan saya jadi mantan itu. Masuk surganya jangan mampir walaupun sekejap di neraka, langsung jalan tol. Itu kenapa kalimat waqina azabannar itu penting. Makanya Bapak Ibu setiap hari bacalah minimal 7 kali. Kalau Bapak Ibu habis salat saja 5 kali, tambah lagi 2, 5 kali bacalah. Sambil jalan pulang baca aja lah. Ya. Sambil jalan pulang saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kena kebanyak itu. 7 kalinya mah kalau mau tu. Nang ibu-ibuku suruh keluar rumah saji motas sampai. Iya. Iya, ibu-ibuku pota mana apa? Ya. Mereka tagak di muka pagar tu lah motas tu setengah jam balik tu. Tiba di masaji itu ya motas je. Sudah assalamualaikum nak berzikir lo gabi lo kawan motas je. Sudah ya motas pak. Dah ceramah motas je. Itu. Berganti dah ibu ada zikir lah itu. Sudah assalamualaikum pulang baca Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali. Itulah aku motas satu lagi. Itu. Gitu ibu ya. Bapak ibu bacalah doa itu. Dan ada doa yang diajarkan Allah juga di surat Al-Furqan ayat 67 ya. Al-Furqan 67 atau 65 ya. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Bapak baca itu. Tapi apapun mau baca yang penting berdoa, ya Allah lindungi saya dari api jahanam. 7 kali setiap hari ya, jangan kurang 7 kali setiap hari. Bisa juga Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, boleh. Ya, ada yang setelah salam itu Pak. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, itu boleh. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah tidak berdoa 7 kali setiap hari untuk dilindungi dari api neraka. Yang paling hafal tu ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Itu doa sapu jagat, nama tu sadonya langsung situ. Nah, 7 kali itu kita baru selamat bebeknya. Kalau Bapak Ibu baca doa itu 7 kali kata Nabi, kita yang selamat. Anak kita, istri kita belum selamat. Cara menyelamatkan mereka tu tadi tu. Jaga salat berjamaah kecuali terutama subuh berjamaah. Mulai besok subuh lah Bapak jagoan satu isi rumah tu deh. Kok iya kan menjaga anak menjaga keluarga. Tapi kok ndak besok conconglah surang kena surga. Yang lain maki-maki neraka tu besok. Mulai besok jagoan sadonya lain. Be aturan di rumah tu. Kalian anak-anak kau jam 10 lalu sadonya. Ada cerita ndak lah. Bisa diatur awak ni punya rumah awak kepala Bisa. Sehingga Bapak Ibu besok dak gaik-gaik saya mesti masjid ke Bapak Ibu muda-muda bagai lain. Ya tak? Bila perlu nanti pengurus masjid ko ganti ni muda-muda sadonya. Nang pensiun-pensiun ko berhenti jadi pengurus lain. Kau jadi pengurus dan pensiun itu anggota dan pensiun lah bekonya. Kalau ni muda jadi pengurus ni muda ni bawa kemari Bapak Ibu. Itu salah dah awak itu Pak. Pengurus masjid ko orang pensiun si sadonya. Ya, tentu kawan dia pensiun-pensiun lah nya. Cula ni muda-muda tu lagi jadi pengurus tu. Selesai dia nyampe ke rumah. Ya tak? Gitulah Bapak Ibu ya. Inilah mudah-mudahan kita dijaga Allah dan keluarga kita dari api neraka. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau tidak kita tutup. Silakan Pak. Tadi bahan bakar api neraka adalah batu. Tapi yang setan di mana letak? Yang setan. Oh ya. Setan dan jin dalam hadis Ibnu Abbas Pak ya. Setan dan jin itu berada di neraka yang di atas, neraka nomor 4. Neraka itu 7 Pak. 7. Yang paling di bawah itu tuh Firaun, orang munafik, para musuh-musuh para nabi, ya, yang memusuhi para ulama. Mereka lah yang memusuhi kebenaran itu munafik itu. Bahwa orang munafik itu Pak Ibu dia musuh kebenaran. Makanya orang munafik itu musuh Allah dan musuh para nabi. Maka mereka neraka paling bawah. Di atas itu ada lagi orang-orang Isabaiyun, ada Nasrani, ada macam-macam. Nah, setan itu neraka nomor ampek Pak. Level ampeknya tak bahan bakar loh Pak. Dia masuk neraka, tapi dia karena setan itu Pak Ibu lebih ringan pembangkangannya dari manusia. Setan dia tidak mau sujud saja Pak Ibu. Itu saya dosa setan dulu. Sombong saya cik.
Manusia macam-macam, Pak. Ragam-ragam manusia kau. Makanya setan besok di akhirat lari nampak manusia kau. Pak, kau itu lebih canggih dosa manusia pada dosa setan nih. Iya, Pak. Ya. Setan tak pernah bunuh orang lah, Pak Ibu. Manusia yang bunuh orang padanya. Enggak. Setan kau bisik-bisik saja, Pak Ibu. Ya. Tapi manusia sampai bunuh orang, Pak Ibu. Tak, lebih hebat tuh dari setan tuh, Pak Ibu. Ya. Makanya manusia tuh, Pak Ibu, nerakanya ada yang paling bawah tuh. Setan nerakanya ada yang paling bawah, dah Pak Ibu. Ya. Maka setan tak bahan bakar api. Di samping setan itu diciptakan dari api lah. Tentu bahan bakar yang bukan api lah. Yang bukan api itulah tuh. Manusia aja batu tadi. Jadi azab manusia kok lebih hebat dari azab setan. Memang setan abadi dalam neraka, tapi azabnya lebih dahsyat manusia. Kenapa? Pembangkangan manusia lebih hebat. Ada wahyu, ada nabi. Kok salah je lah. Itu mah kok balik hukumannya. Binatang salah tak ada yakal lah, Pak Ibu. Jin setan ada dapat wahyu lah, Pak Ibu. Tak ada nabi dah. Kok salahnya tak ada masalah dah, Pak Ibu. Lebih ringan hukumannya. Ini Pak Ustaz. Dalam surah Al-A'raf kan ada dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku lemparkan nanti kan neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Ini apa bedanya jin dan setan? Jin itu apa Ibu? Itu induk gadangnya, rumah gadangnya jin. Makanya di surah Al-Kahfi ayat 4, Al-Kahfi 50 itu, iblis itu fakana minal jin. Iblis itu awalnya jin. Dia jin. Tapi fafasaka an amri rabbi, ketika dia menolak sujud dia jadi iblis. Jin itu jenis makhluk dalam bahan bakar, dalam bahan ciptaan tertentu. Ya, jin. Nah, yang membangkang dia jadi iblis. Karena jin itu patuh kayak kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu patuh. Maka jin nanti masuk surga seperti kita. Maka di surah Ar-Rahman, lam yatmishunna insun wala jan. Di surga nanti bidadari itu dikasihkan ke manusia dan jin. Artinya jin masuk surga seperti kita. Karena mereka beribadah seperti kita. Mereka taat seperti kita. Mereka masuk surga nanti. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tu jin dan manusia yang dua itu maksudnya. As-sakalan itu jin dan manusia itu, Pak Ibu. Jadi kita masuk surga, jin masuk surga. Kita masuk neraka, jin pun masuk neraka. Jin yang durhaka tadi masuk neraka tuh. Ya. Nah, syaitan itu sifat. Yang tidak patuh kepada Allah itu jadi iblis. Yang menggoda manusia namanya syaitan. Karena itu setan tidak hanya jin. Makanya kami ciptakan untuk semua nabi itu adungun musuh-musuh. Sayatinul ins wal jin. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi setan itu bukan hanya bangsa jin, bangsa manusia juga setan. Itu makanya minal jinnati wan nas. Lebih buruk yang setan nampak kau le, Pak. Iya, jin manusia kau lebih bahaya le. Nya lalu jawab tarui, Pak. Tapi jadi jin kayak setan tu, Pak. Ya. Misalnya ibu kapai kamar saji. Pak, ambo pai kamar saji, Pak. Kamar saji tarui saya kau mah ajaknya. Aduh setan tu, Pak. Ibu, setan tu. Itu minal jinnati wan nas itu setan tu. Itu setan tu, Pak, yang begitu itu. Karena setan itu kan menghalangi manusia dari beribadah, dari zikir, dari mengingat Allah. Itulah kerajaannya. Wa yasuddukum anis shalah wa yasuddukum an zikrillah. Itulah kerajaan setan. Ada kawan, lazan mah. Ya. Mas Haji tanggung mah beko lah, aku sedang asyik kan tanggung. Tanggung tamat dah. Tu setan tu, Pak, nang ngecek tu. Setan tu. Atau dia Pak, lah ada pengajian mah. Besok pengajian kan ada taruh saya mah beko lah. Tu setan tu, Pak. Setan itu yang menggoda, yang menghalangi. Itu setan. Dan setan itu sifat. Setan itu bukan materi. Makanya setan itu minal jinnati wan nas.
dari jin dan manusia. Ibu-ibu bisa jadi setan. Bisa mananya. Apa-apa yang korupsi itu, yang korupsi banyak itu dia ada setan ibu-ibu di belakang itu. Kalau apa kau dah punya orang rumah, dah yakin mau korupsi dah kau. Nyo korupsi kau orang rumah apa ibu. Kandak banyak, iko bali, singgonya alih. Itu di belakang ada tu. Ambo tak mencari ada apa-apa yang mendudai dia itu korupsi. Tu hanya korupsi. Makan seketiknya mah. Nyo dek kandak ibu-ibu kau banyak kau orang korupsi kau. Tu makuk kata setan. Bapak Ibu baca nanti Al-A'raf ayat 17 itu, setan bersumpah. Apa sumpah setan? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datang kepada manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksud setan dari depan, datang dari depan, kanan dan kiri itu? Bukan dia datang dari depan, maksudnya dia akan mendatangi orang-orang di sekitar kita untuk menggelincirkan kita. Kau tak taluk setan kawaknya maduk ke orang rumah awak depan. Orang rumah beko nak mencelakakan kita. Dak taluknya pindah ke belakang kanan awak. Dak taluknya pindah ke samping kanan ayah ibu awak. Dak taluknya balik ke saudara awak. Orang sekitar awak kau ibu. Nabi Adam ketika surang ibu dak taluk di iblis, dak taluk setan. Begitulah punya istri baru selesai. Fawaswasa lahuma, pakai lahuma. Kapan setan berani mewaswas? Lahuma, ketika Adam dan Hawa sudah berdua. Karena menggoda Adam lewat istri kau, ya, menggoda manusia lewat orang rumah kau lebih mudah, ya Pak. Ya makanya ibu kalau lama rengek-rengek Pak, apa-apa kau langsungnya pusing kepalanya Pak. Tu makanya Nabi Ayub dulu ketika diuji oleh Allah, siapa yang menggoda Nabi Ayub untuk berdoa supaya minta sehat? Istrinya. Makanya ketika istrinya berkata, ya Nabi Ayub, Nabi Allah, berdoalah kepada Allah, minta sehat 7 tahun sakit. Apa kata Nabi Ayub? Inni masani syaitan binusubin. Ya Allah, saya sedang diganggu setan ini. Memang mengecek ibu-ibu, tapi sebenarnya setan sedang memanfaatkan ibu-ibu tu. Itu makanya saya tinul insi wal jin. Setan tu yang paling banyak manusia Pak. Saya tinul, makanya ins lebih dahulukan pada jin tu. Jangan apa ibu kira, ya. Setan ku bangsa jin, sebangsa manusia yang banyak. Nah, setan tu semua perilaku yang menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, itu setan itu. Anak bisa jadi setan. Itu kan sering tu. Baik ibu lah jarang masajid gini, dia cucu nak bisa tinggal, tu dia jadi setan cucu tu. Iya. Lah jadi setan ya tu mah. Tu baca surat ibu cari pembantu suruh bayi dia anak ibu tu, orang bayi pembantu ya. Jangan dia urus anak dia pagi sampai sore ke semayang gaya. Nah, itu setan tu. Ya. Tapi mulai beko ibu jangan ekstrim lo, dia agak anak ke yang kamar. Jangan anak ke ngabuk anak saya golek dan ke apa beko jadi setan lo anak ke jangan. Ya, tapi begitulah bedanya setan, jin dan iblis itu. Jin itu dia patuh. Makanya ada surat jin. Bacalah surat jin itu. Jin itu berlomba-lomba mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Dan dia setelah baca Quran, kita dia dengar, dia menyampaikan pula kepada bangsanya, berdakwah pula. Jadi jin kau ada ustaznya loh Pak Ibu. Ada ustaznya jin kau. Dia beribadah kayak kita tuh. Nah, gitulah Pak Ibu ya. Nah, jadi poin pentingnya tadi, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mulai besok subuh ibu-ibu apa-apa tolong bangunkan semua anak-anaknya, bangunkan semua isi rumahnya, bawalah ke masjid, sadokok kengini selamat sama-sama tapi kok kesurang-surang selamat cobalah. Walah, concong salah surang. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.